channel Bedah Angka. Kita masih melanjutkan bedah soal-soal dari buku Matematika Wajib kelas 10 karangan Sartono Wirodikromo. Kalau yang lalu kita mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan 21, kali ini kita menyelesaikan nomor 22 sampai dengan 40. Mudah-mudahan terselesaikan semua. Oke? Baik, sebelum kita mengerjakan, jangan lupa subscribe, like, share, kasih komen, dan jangan lupa tekan lonceng biar kalau ada tayangan baru, konten baru, segera akan diberitahukan. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu nomor 22. Nomor 22. Diketahui segitiga ABC. Saya gambar sembarang segitiga ABC-nya. Diketahui AB 6 cm, AB 6 cm, AC 12 cm, besar sudut C 30 derajat. 30 derajat. Besar 30 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut A? Ini yang ditanya. Ini yang ditanya. Oke, ini banyak macam cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa pakai aturan sinus ya. Kita bisa pakai aturan sinus, tapi kita tidak bisa langsung mengerjakan sudut A-nya dapat berapa. Kita buat begini dulu saja. AB per sin C itu sama dengan AB per sin C sama dengan AC per sin B. Ya, kita cari dulu sudut B-nya. AB-nya 6. Sin 30 adalah setengah. Sama dengan AC 12 per sin B. Oke. Jadi sin B sama dengan 12 dikali setengah adalah 6. 6 bagi 6 1. Oh, ternyata 1. Saya salah gambar ya. It's okay, nggak apa-apa, sembarang soalnya. Jadi B-nya adalah sin berapa sampai dengan 1, yaitu 90 derajat. Jadi B-nya 90 derajat. Sehingga sudut A-nya kita dapati bahwa 180 dikurangin 30 dikurangin 90 sama dengan 320, 60 derajat. Berarti sudut A-nya adalah 60 derajat. Terselesaikan nomor 22. Kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu nomor 23. Jika pada segitiga PQR, kita buat lagi sembarang segitiga PQR-nya. Ini anggap aja P di sini, Q di sini, dan R di sini. Panjang QR adalah akar 2. QR adalah akar 2 cm. PR akar 3 cm. Dan sudut Q 60 derajat. Ini dia 60 derajat sudutnya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa sin sudut P ditambah cos sudut P dikurangin tangan sudut P. Nah, berarti kita harus cari sudut P-nya berapa. Ya kan? Ini yang kita cari. Sudut P. Kita pakai aturan sinus dulu ya, bisa. Jadi, akar 2 per sin P itu sama dengan akar 3 per sudut di hadapannya sin 60. Baik. Sini akar 2 per sin P sama dengan akar 3 per sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, ini bisa kita coret. Sehingga sin P bisa kita dapatkan setengah dikali akar 2 ya, setengah akar 2. Nah, berarti P-nya adalah 45 derajat. Oke, jadi sin P-nya adalah sin 45 ditambah cos 45 dikurangin tangan 45. Sin 45 setengah akar 2 ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 dikurangin 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2 min 1. Terselesaikan soal nomor 23. Baik, kita lanjutkan nomor 24. Diberikan segitiga lagi, kita
kita bisa gambar kurang lebih seperti ini. A, B, C. AC-nya A plus 1 dengan sudut A-nya diberikan 45 derajat. BC-nya ukurannya A plus 3 dengan sudut B-nya adalah 30 derajat. Pertanyaannya, berapa panjang sisi BC? Sisi BC yaitu A plus 3 berapa? Oke. Nah, kita bisa kerjakan begini pakai aturan sinus lagi. Jadi, sisi BC-nya adalah A plus 3 per sin 45 sama dengan AC A plus 1 per sin sudut di hadapannya, sin 30. Oke, jadi A plus 3 sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 sama dengan A tambah 1 per sin 30 adalah setengah. Ya, kita kali silang saja. Setengah dikali A, setengah A ditambah 3 per 2 sama dengan ini setengah A akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, yang mengandung A kita pindahkan. Setengah A dikurangin setengah A akar 2 sama dengan setengah akar 2 min 3 per 2. Berarti di sini adalah A sama dengan kok A sama dengan, jadi A kita sendirikan setengah min setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 min 3 per 2, sehingga A nya adalah setengah, jadi akar 2 sama aja akar 2 min 3 per 2 per yang ini 1 min akar 2 per 2 menjadi akar 2 min 3 per 2 dikali balik 2 per 1 min akar 2, coret-coret, sehingga menjadi akar 2 min 3 per 1 min akar 2. Kita rasionalkan dulu, menjadi dikali dengan 1 plus akar 2 per 1 plus akar 2 sama dengan akar 2 dikali 1 akar 2 ditambah 2 min 3 akar 2 per 1 min 2 sama dengan akar 2 dikurangi 3 akar 2 adalah min 2 akar 2 min 1 per min 1, semua dibagi min 1, sehingga di sini adalah 2 akar 2 plus 1. Inilah si A nya. Berarti BC nya kita dapatkan, A nya adalah 2 akar 2 plus 1 plus 3. Jadi 2 akar 2 plus 4. Nah, nomor 24 kita sudah selesaikan. 2 akar 2 plus 4. Kita lanjut ke nomor 25. Apakah cukup ruangannya? Cukup, 25 ya. 25. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 20 km dengan arah 0,30 derajat. Lebih baik kita buat seperti diagram kartesius saja dulu ya. Kita pakai permisalan aja ukurannya. Berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Anggap saja ini pelabuhan A nya. Saya mulai dari sini. Ke pelabuhan B sejauh 20 km dengan arah 0,30 derajat. Selalu kita mulai dari arah sebelah kanan 30 derajat. Berlawan arah dengan jarum jam. Jadi ke sini mulainya. Nah, jadi 30 derajat kurang lebih segini. Ya. Kurang lebih segini, kurang lebih. Jadi jalan ke sini ke titik B. Sejauh 20 km. Nah, ini 20 km. Begitu. Dan kemudian kapal berputar haluan dengan arah 90 derajat dari pelabuhan B ke pelabuhan C. Ini kita buat lagi sebenarnya diagram kartesiusnya. Begitu. Dia 90 derajat ke titik C. Nah, sejauh, jika jarak terdekat, sejauh berapa kita tidak tahu. Ternyata ini sepertinya yang ditanya. Ini 90 derajat ya. Ini ke titik C. Nah,
Jika jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 20 akar 3, berarti ini 20 akar 3 dari A ke C. Ups. 20 akar 3. Nah, jadi kita lihat ada bentuk segitiga ABC. ABC. Ya. Sejauh 20 akar 3 km. Pertanyaannya, berapa nilai sinus arah dari pelabuhan B ke pelabuhan C? Sinusnya berapa? Dari B ke C. Sinusnya berapa dia? B ke C ini. Oke. Nah, jadi kita ulangi tadi pertanyaannya. Jika jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 20 akar 3 km, nilai sinus arah dari pelabuhan B ke pelabuhan C adalah berapa? Ini nilai sinus yang ini. Ini berapa nilai sinusnya? Kita bisa buat begini. Kita buat gambarnya ulang ya. Ini A, ini B, dan ini C. Ini 30 derajat. Kalau kita teruskan, ya, ini 90. Otomatis di sini adalah 60 dan di sini 30. Kalau di sini 30 berarti di sini 90, sehingga sudutnya menjadi 120 derajat. Sebenarnya sudah terjawabkan tuh. Iya kan? Jadi sin B-nya adalah sin 90 tambah 30 adalah sin 120 derajat. Sini sama saja, sin 120 itu sama saja dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Jadi terjawab sudah bahwa sinus arah dari pelabuhan B ke pelabuhan C, yaitu yang ini, adalah sama saja sinus 60, yaitu setengah akar 3. Nomor 25 terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 26. Mudah-mudahan cukup space-nya ini. 26. Segitiga PQR. Kembali kita gambar PQR. PQR. PQ 3 cm. QR 4. QR 4 dan sudut PQR adalah 60. PQR adalah 60 derajat. Nah, berapa panjang sisi PR? Kita pakai aturan kosinus bisa ini. Berarti PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat dikurangin 2QR dikali PQ dikali cos 60. Cos Q, cos 60. Kita langsung masukkan saja. PR kuadrat sama dengan QR. QR mana QR? QR 4 dikuadratin berarti dia 16 ditambah PQ 3 dikuadratin 9 dikurangin 2 dikali QR-nya 4, PQ-nya 3, cos 60 adalah setengah. Oke, berarti PR kuadrat sama dengan 16 tambah 9, 25. Ini kita bisa coret sehingga 12 kurang 12. Sehingga PR kuadrat sama dengan 13. Menjadi PR-nya adalah akar daripada 13. Jadi soal nomor soal nomor 26 terpecahkan bahwa panjang sisi PR adalah 13 cm. Itu nomor 26. Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 27. A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C. Anggap saja ini A, ini B, dilihat dari C. Ini A, ini B. Ini terowongannya. Ya, ini terowongannya. Anggap aja begini, dilihat dari C. Dengan ACB 45 derajat. ACB 45 derajat. Ini 45 derajat. Anggap aja ini 45 derajat. Saya salah gambar ya. Anggap aja 45 derajat.
Jika jarak CB sama dengan P, CB sama dengan P, dan CA sama dengan 2P akar 2, CA 2P akar 2, maka panjang terowongan itu adalah, nah ini yang ditanya. Sama kita pakai aturan kosinus lagi. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangin 2AC dikali BC dikali cos sudutnya, cos 45. Bisa kita langsung masukin angkanya. AB kuadrat sama AC, AC 2P akar 2 dikuadratin ditambah BC nya adalah P kuadrat dikurangin 2 dikali AC nya 2P akar 2 dikali BC nya adalah P, cos 45 adalah setengah akar 2. Kita lanjutkan hitungannya. AB kuadrat sama dengan 2P akar 2 dikuadratin menjadi 2 dikuadratin 2, 4 dikali 2, 8. Sehingga ini adalah 8P ditambah, 8P kuadrat karena P nya juga dikuadratin. Ditambah P kuadrat min. Ini bisa kita coret saja dengan 2-nya ya. Tinggal 2 akar 2 dikali akar 2. Sehingga 2 dikali 2 adalah 4. 4P kuadrat. Betul? 2P kuadrat. Akar 2 kali akar 2, 2 kali 2, 4. Oke, betul. Sehingga menjadi AB kuadrat sama dengan 9 kurang 4 adalah 5P kuadrat. AB sama dengan akar daripada 5P kuadrat, yaitu akar 5P. Sehingga jarak terowongan itu adalah akar 5P. Bisa terselesaikan nomor 27 akar 5P ya. Atau P akar 5 pilihannya. Kita sambung dengan nomor 28. Panjang sisi-sisi suatu segitiga berturut-turut adalah panjang sisinya berturut-turut. Ini sembarang saja. 4 akar 3 dan 4. Selisih sudut terbesar dan terkecil pada segitiga itu adalah yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Ini kita tahu bahwa ini adalah segitiga jelas 4 sama 4 berarti segitiga sama kaki ya. Nah ini pasti sama sudutnya. Nah ini yang beda. Pertanyaannya mana nih? Selisih sudut terbesar dan terkecil pada segitiga itu. Kita pakai aturan kosinus lagi aja tidak apa-apa. Berarti ini 4 akar 3 kita kuadratin yang di sini. 4 akar 3 kuadrat sama dengan ini dikuadratin. Ditambah ini dikuadratin. Dikurangin 2 dikali ini kali ini. Dikali cos. Kita lambangin X saja. Kali cos X. Ya. Nah, ini bisa kita selesaikan. 4 akar 3 dikuadratin adalah 16. 16 dikali 3 adalah 48. Sama dengan 16 tambah 16 adalah 32. Min 32 cos X. Oke, ini 16 kali 2 adalah 32. Kita bisa dapatkan bahwa 32 cos X sama dengan 32 cos X, kita pindahkan ke sini, sama dengan 32 min 48, jadi sama dengan min 16. Berarti cos X, betul ya, cos X sama dengan min 16 per 32. Jadi cos X sama dengan min setengah. X sama dengan sudut untuk cos X sama dengan min setengah, dia pasti ada di kuadran kedua. Kenapa? Minus. Berarti cos berapa sama dengan setengah? Berarti X-nya 60. Tapi karena dia ada di kuadran kedua, berarti bentuknya adalah 180 min 60. Berarti dia adalah di 120. Berarti X-nya adalah 120 derajat. 120 derajat. Nah, berapa besar sudut yang lainnya? Mudah. Kita tahu jumlah semua sudut segitiga adalah besarnya 180. Sehingga
180 sama dengan 120 ditambah, karena ini sama 2 dikali, kita umpamakan jangan olah 2Y aja ya. Oke. Jadi ini 180 kurang 120 adalah 60 sama dengan 2Y. Jadi Y-nya sama dengan 30. Nah, kita bisa menjawab persoalannya, menjawab pertanyaannya. Selisih sudut terbesar dan terkecil. Sudut terbesar berarti 120 ya. Berarti X min Y sama dengan 120 min 30. Yaitu besarnya adalah 90 derajat. Itu selisihnya sudut terbesar dan sudut terkecil. Terselesaikan nomor 28. Kita lanjut nomor 29. Nomor 29. Diketahui bangun ABCDEF adalah segi 6 beraturan dengan panjang sisinya. Segi 6 beraturan. Kurang lebih begini gambarnya. Beraturan ya. Nah, gitu. Kurang lebih begitu gambarnya. Dengan panjang sisinya 9. Kalau ini 9 berarti 9, 9, 9, 9, dan 9. Panjang diagonal AC. Kita asumsikan bahwa ini adalah A, B, C, D, E, F. Ini anggapnya sebagai O ya. Pertanyaannya, panjang diagonal AC. Ini yang ditanya, AC. Berarti bentuknya kalau misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini A, C. Ini 9 dan ini 9. Berarti kita harus tahu dulu ini sudutnya berapakah. Caranya, semua putaran ini adalah 360 derajat. 360 derajat kita bagi dengan 6. Kenapa 6? Ada 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ininya saja adalah 360 dibagi 6 adalah 60. 60 derajat. Karena dia beraturan, berarti dia sama sisi. Ini 60, ini 60, ini juga 60. Oke, dan berarti dia adalah 120 derajat di sini. Sehingga bisa kita hitung AC-nya adalah AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangin 2 dikali 9 dikali 9 dikali cos 120. Begitu. Jadi AC kuadrat sama dengan 81 ditambah 81 dikurangin cos 120 itu sama dengan di kuadran kedua dia sama dengan cos 60 setengah, tapi di kuadran kedua dia negatif ya. Jadi 2 dikali 81 dikali min setengah. Oke, ini kita bisa coret 2 dengan 2 nya. Sehingga AC kuadrat sama dengan 81 tambah 81 ditambah lagi dengan 81. Berarti 81 kali 3 243 ya, 243. Sehingga AC-nya adalah akar daripada 243 sama dengan 81 kali 3 yaitu 9 akar 3. Nah, berarti panjang AC-nya bisa kita jawab 9 akar 3 cm. Oke, terselesaikan nomor 29. Kita sambung lanjut dengan nomor 30. Dikatakan bahwa Andi berkendara sejauh 20 km dengan arah 0, 20 derajat. Kita buat ini lagi deh, Kartesiusnya ya. Anggap aja kita mulai dari sini. Dia berkendara sejauh 20 km dengan arah 0, 20. Ini anggap saja 20 derajat ya, terlalu besar. 20 derajat sejauh 20 km. Ya, ke titik sini. Kemudian Bambang berkendara sejauh 12 km dengan arah 140 dari tempat yang sama, 140. Berarti 90 segini. Sejauh 140, 90 berarti ini 50 derajat. Ya kan? 90 tambah 50 180. 140 maksud saya.
dia 12 km. Nah, pertanyaannya, jumlah jarak Andi dan Bambang dengan jarak yang mereka telah tempuh adalah, ini yang kita cari. Aku aja ini si Andi dan ini si Bambang. Terbalik ya? Terbalik. Ini si Bambang, ini si Andi. Sama saja lah ya. Jadi kita pakai aturan kosinus lagi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ini berapa jadi sudutnya nih? Kalau di sini 20, berarti di sini 70 karena dia siku-siku di sini. Berarti sudut semuanya ini adalah 70 ditambah 50. Jadi 120 sudutnya. Oke, jadi AB kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangin 2 dikali 20 dikali 12 dikali cos 120. Cos 120. Cos 120 itu samanya seperti yang tadi, berarti dia min setengah ya, min setengah. Jadi sama dengan AB kuadrat sama dengan 400 ditambah 144 min 2 dikali 20 kali 12, 12 kali 240 kali ini min setengah. Ini kita bisa coret. Jadi ini plus 240. Jadi AB kuadrat sama dengan 544 ditambah 240. Jadi AB kuadrat sama dengan 784. Baik. Jadi AB-nya menjadi akar 784. Akar 784 itu sama dengan titik, berarti ini yang paling dekat adalah 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Turunin 384, ini ditambah menjadi 40, berapa dikali berapa sebenarnya? 30, 40, coba 48, 46, 32, 38. Oke. Jadi akar daripada 784 itu adalah 28. Nah, jadi jarak A dan B adalah 28 km. Kita bisa langsung jawab pertanyaannya bahwa jumlah jarak Andi dan Bambang dengan jumlah jarak Andi dan Bambang yaitu 28 km dengan jarak yang mereka telah tempuh, berarti AB langsung aja 28 ditambah jarak si Andinya adalah 20 km tambah Bambangnya adalah 12 km sama dengan 10, 3, 4, 5, 6 60 km. Nomor 30 terselesaikan. Kita lanjut nomor 31. Diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x ditambah sin 3x. Pertanyaannya, berapakah f pi per 4? Nah, pi per 4 itu sama aja 180 dibagi 4, yaitu 45 ya. Kita ubah supaya mudah. F 45 derajat. Kita ganti x dengan 45. Jadi cos 2 dikali 45 ditambah sin 3 dikali 45. Sehingga menjadi cos 90 ditambah sin. Berapakah ini? 135. Oke. Cos 90 sama dengan 0 ditambah sin 135 di kuadran kedua. Berarti sin itu adalah nilainya positif di kuadran kedua. 135 sama dengan 180 dikurangi 45. Jadi sama aja dia seperti sin 45. Berapakah sin 45? Setengah akar 2. Jadi jawaban daripada F45 adalah setengah akar 2. Terjawabkan sudah untuk nomor 31.